Hai, bestinya Kak Tani. Di tengah riuhnya panggung musik tanah air yang bertabur bintang, ada satu sosok yang mungkin kurang tersorot tapi punya skill gila-gilaan. Tri Adinata. Doi itu kayak maestro di balik layar, seorang guru musik yang milih totalitas ngajar daripada kejar sorotan panggung. Padahal, jangan salah, kemampuannya itu nggak main-main. Jago banget bikin lagu, kuasai segudang instrumen, dan teori musik udah kayak kamus berjalan di otaknya. Saking kerennya, banyak musisi kelas dunia sampai ngelirik. Salah satunya Alan Walker, keren kan? Nah, belum lama ini cowok yang akrab disapa Sernata ini diundang khusus ke rumah mewahnya Ray Utami. Kehadirannya bukan cuma buat numpang ngopi atau nongkrong doang, tapi emang buat ngajarin Ray biar suara vokalnya makin jago. Meski belum lama kenal, keduanya kelihatan super kompak pas lagi latihan. Di bawah bimbingan Sernata, Ray keluarin semua power suaranya bawain lagu-lagu hits dari Indonesia sampai luar negeri. Wah, keren banget gak tuh Besti? Seperti apa sih keseruannya? Mending kita simak langsung yuk berikut ini. Terlihat tak terlihat ya lepas ini juga tak terlihat one two three ya tak terlihat yes ya Nah, sebagai bentuk terima kasih atas pengajaran dan dedikasi Sernata, Ray Utami kasih kejutan yang bikin haru, sebuah iPhone baru. Sernata sendiri ngaku kaget banget dan gak nyangka dapat hadiah sekeren itu. Di sisi lain, Ray juga tersentuh banget sama dedikasi Sernata, apalagi di dunia musik Indonesia. Keduanya kayak nemu chemistry yang pas, bikin momen belajar jadi lebih dari sekedar kursus biasa. Salut deh buat Ray dan Sernata. Biasa bikin konten pakai iPhone itu. Gitu. Jadi aku mau ngasih iPhone buat Sernata. Ini iPhone asli loh, bukan dummy. Untuk konten khusus. Jadi harus dipisahkan handphone pribadi dengan handphone konten. Ini untuk konten ya. Bang. Ya Allah Kak. Oke, semoga bermanfaat. Ya Allah. Aku kasih buat guru aku. Jangan bosan-bosan, jangan kapok-kapok ngajarin aku. Walaupun baru 2 hari, kesabarannya harus lebih ditingkatkan lagi. Punya murid kayak saya. Sini kita unboxing. Ya Allahu Akbar, ya Allah. Ya lumayan lah ya. Kayak Allah. Saya tuh paling kayak gimana ya, kayak Allah tuh mempertemukan saya sama orang-orang baik gitu. Amin, selalu karena dilindungi oleh Allah. Sholatnya selalu nggak putus. Selama di sini beliau tuh sholatnya tepat waktu dan nggak pernah bolong. Ini menjadi inspirasi ya anak muda. Walaupun sesibuk apapun kalian, jangan tinggalkan sholat karena itu penting. Dan itu basic dari Islam, apapun itu kalian harus pertama sholat dulu, kalian benerin, setelah itu dunia akan memperbaiki untuk hidupnya gitu. Aku amazed banget gitu loh kedatangan Sernata. Alan Walker aja datang ke tempat dia loh dari Amerika 28 jam. Dan sekarang Sernata yang datang ke tempat aku. Suatu penghargaan yang sangat luar biasa. Ayo dibuka, dibuka. Kakak, abang, terima kasih banyak ya Allah. Ini masih disegel ya nih guys tuh. Oke, jadi kita bukanya pakai itu dulu ya, pisau cutter.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga yang dikasih sama Kak Re, sama Bang Pablo bermanfaat untuk saya dan bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Cuman Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan abang sama kakak. Iya. Momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sernata dengan wajah yang seolah masih enggak percaya, langsung mengunboxing iPhone pemberian dari Ray. Baginya, hadiah itu sangatlah penuh arti, apalagi Sernata juga berkecimpung di dunia konten kreator. Ia pun merasa sangat terharu mendapat dukungan luar biasa dari Ray dan suaminya, Pablo Benua. Memang hanya beberapa kenal sama Kak Ray sama Bang Pablo tuh baru, tapi rasa hati itu kayak kakak sendiri sama abang sendiri gimana gitu. Chemistry ya. Chemistry-nya tuh dapat banget. Saya semua cerita sama Kak Ray tuh tentang apapun. Padahal ya baru, tapi kayak kakak sendiri gimana sih ngobrol yang chemistry-nya tuh dapet gitu. Makanya bismillah, ya Allah, cuman Allah yang bisa ganti beratus ribu kali lipat kebaikan kakak sama abang. Amin. Apakah aku seperti kakak-kakak? My sister. Harusnya aku adenya ya. Awas kena kuku. Sudah terbuka. Jadi nanti udah bisa, kalau misalnya nanti punya editor udah pakai ini, nggak pakai HP pribadi, say. Ya kan, gimana bukanya? Nah, ini baru tinggal bisa ya, nyeplos. Kak? Masih perawan ya, agak susah ya. Weh, warna putih. Thank you, Kak Ray. Sama-sama. Aduh. Aku jadi merinding. Bisa ikut berkontribusi dalam konten-kontennya Sernata. Lihat, kita buka ya layarnya ya. Kak, siap Kak. 1, 2, 3. Wow. Yeay. Nah, tereng tuh. Nyala ya. Tinggal nanti diisi aplikasi-aplikasinya. Rezeki anak soleh. Hore. Thank you kakakku, Iya. abangku. Akhirnya bisa jajanin Sernata, bisa jajanin guru vokal terbaik di Indonesia. Terima kasih. Sernata. Anyway, Tri Adinata udah lama banget dikenal sebagai guru musik yang luar biasa. Titik baliknya yang bikin nama Tri Adinata melejit itu pas video-video dia ngajar musik viral di media sosial. Dari situ, Alan Walker, DJ dan produser musik terkenal dunia, mulai ngelirik Sernata. Alan bahkan sampai ngundang dia ke Norwegia buat ikutan proyek bareng 4 muridnya. Awalnya itu saya biasa ya di kelas itu ngajar musik bareng anak-anak. Terus waktu itu ada materi lagu mancanegara. Jadi saya pilih lagu Alan Walker, lagu Fade It, dan itu yang nonton sampai puluhan juta tayangan. Dan beberapa kali materi lagu Alan Walker itu selalu yang nonton itu 39 juta dan banyak banget. Akhirnya sampai ke Alan dan akhirnya saya dihubungi sama tim Alan. Dan waktu itu harusnya saya tuh terbang ke Norwegia bersama 4 murid saya. Jadi saya itu diundang sama Alan bersama 4 murid saya dan di Januari itu. Kemudian karena visanya nggak turun, saya nggak jadi berangkat ke Norway. Waktu itu Alan mau buat proyekan untuk video klip Putri Aryani dan main secara live gitu. Dan kami diundang untuk ada di video klip itu. Tapi karena visanya nggak turun ya nggak jadi. Meski jadwal ke Norwegia harus batal, ternyata takdir tetap mempertemukan mereka. Alan Walker bahkan sampai rela terbang jauh dari Amerika Serikat, langsung nyamperin Tri Adinata di sekolahnya di kota Medan. Kedatangan Alan pun disambut meriah banget, dan Sernata juga nggak nyangka dapat kehormatan sebesar itu.
karena saya nggak bisa datang ke Norwegia, tim dari Alan Walker menghubungi saya dan mereka bilang karena Sernata nggak bisa pergi ke Norway, Alannya mau datang ke Indonesia dan ke sekolah saya gitu. Dan alhamdulillah Alan dari Amerika ke Indonesia 28 jam dan bertemulah kami di sekolah saya. Dan itu, wah itu buat saya happy banget. Waduh, dampaknya banyak banget sama saya itu. Salah satunya saya pasti Sernatanya Alan Walker. Nah, saya tuh selalu identik sama Alan Walker gitu. Jadi kalau kemana-mana pasti itu Sernatanya Alan Walker kan gitu. Nah, jadi sangat-sangat berpengaruh banget sama saya dan alhamdulillah beliau juga sampai sekarang juga masih berhubungan baik, masih sering berkomunikasi juga. Sebagai seorang guru, Sernata punya cara-cara unik buat ngajarin musik ke murid-muridnya. Konten-kontennya pun sukses banget narik perhatian nggak cuma di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Bukan cuma Alan Walker, karya-karyanya juga dilirik sama beberapa musisi ternama internasional. Sernata juga bilang dia dapat support dari banyak musisi lokal sampai selebriti kayak Raffi Ahmad. Jadi ini aku kenalin, ini Keisha, ini guru vokal yang viral, Tri Adinata. Nah ini Marcel. Aku kasih kesempatan buat Keisha yang nyanyi lagunya dari Mas Adi Nata. Nanti gua sama Gigi jadi video klipnya. Udah insya Allah nanti kan kamu bisa merubah nasib kamu. Buat mama papanya yang di Medan lagi ya. Di Medan. Pokoknya nanti sama aku bikinin lagunya. Transmusi. Lagunya Mas. Deal ya. Deal. Kode lain saya di-repost, sama Kian Again Westlife juga di-repost, Andy Grammer di-repost, Maher Zain di-repost, Tunes NI, Maroon 5 juga di-repost waktu itu. Sampai saya lupa apa lagi ya. Ada banyak sih, alhamdulillah banyak banget. Saya juga nggak bisa nggak terpikirkan gitu kok bisa banyak banget artis luar negeri, artis luar yang support saya banget. Yang dalam negeri juga banyak sih, Om Ebi, Teh Ocha, dan yang pasti Raffi Ahmad itu luar biasa banget, itu sangat berjasa bagi saya. Beliau itu, banyak banget deh bantuan beliau itu untuk saya. Tri Adinata ini sosok yang benar-benar ngasih inspirasi. Dia bahkan udah mulai jadi guru sebelum lulus kuliah. Pilihan jalan ini bukan cuma asal, tapi terinspirasi dari ibunya loh, Besti. Sernata berusaha buat sayang sama murid-muridnya kayak keluarga sendiri. Filosofi ini jadi dasar setiap interaksinya. Meski namanya sekarang udah mendunia dan sering keliling OTA, dia milih buat tetap ngajar di kota Medan, tanah kelahirannya. Saya jadi guru itu sudah dari tahun 2012, waktu saya belum tamat kuliah. Jadi saya dulu memang waktu kuliah itu sudah kerja privat les musik, terus di sekolah juga ngajar gitu. Waktu belum tamat kuliah waktu itu. Dan itulah awal saya menjadi seorang guru, dan saya terinspirasi dari ibu saya. Karena ibu saya juga guru, kakak saya juga guru, jadi saya terinspirasi dari mereka bagaimana menjadi seorang pendidik yang bekerja dari hati gitu. Jadi menyayangi siswa-siswinya itu seperti menyayangi keluarga sendiri, bukan seperti orang lain. Karena kalau kita udah menganggap seseorang itu bagian dari kita atau bagian dari keluarga kita, itu pasti kita akan memberikan semuanya yang terbaik untuk mereka gitu. Ya, salah satunya adalah karena ya tempat kelahiran saya, di kota saya gitu kan. Dan ya saya pengen mendedikasikan hidup saya untuk orang sekitar gitu. Alhamdulillah ya sekarang juga ya hampir setiap bulan itu ada acara di Jakarta, kadang di Jogja, kadang di Bali, kadang ke Kalimantan juga acaranya. Tapi di akhir pekan saya nggak pernah kayak ngambil pekerjaan itu di saat saya ngajar. Pasti itu semuanya saya ambil di hari libur gitu. Bagi saya ya tetap mau di kota Medan aja. Saya pernah menciptakan lagu judulnya Profil Pelajar Pancasila, itu diproduksi oleh Kementerian Pendidikan dan itu jadi soundtrack Merdeka Belajar, dan sampai sekarang masih dinyanyikan oleh anak-anak di seluruh Indonesia. Dan setiap pagi itu
lagu Profil Pelajar Pancasila itu diputar di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Itu dinyanyikan sama Novia Bahmid dan diaransemen sama Alfie Rap Wonderland Indonesia. Dedikasi Tri Adinata itu beneran ngasih hasil manis, nggak cuma buat dirinya, tapi juga buat murid-muridnya. Banyak banget dari mereka yang sekarang udah sukses dan berprestasi di berbagai bidang. Ada yang berhasil lolos audisi ajang pencarian bakat nasional, bahkan ada juga yang lanjutin sekolah musik ke kampus bergengsi. Aduh, kalau dari dulu mungkin sudah banyak banget ya. Banyak banget. Itu yang ada di The Voice Kids itu juga udah ada 11 orang. The Voice Kids GTV itu murid saya, ada di Indonesian Idol Junior, ada di Idola Cilik, ada di KDI, ada di The Voice, ada di Rising Star, ada di KDI. Jadi banyak banget itu semua, hampir semua kompetisi bernyanyi di TV itu alhamdulillah ada murid saya di situ gitu. Ya, pencapaian tertinggi murid saya Grand Final The Voice Kids itu ada 2 orang Grand Final. Jadi sampai di final The Voice Kids Indonesia GTP. Kemudian FLS 2N tingkat nasional itu alhamdulillah hampir setiap tahun saya murid saya menang gitu. Kemudian ada murid saya yang sudah berkiprah bukan hanya di dunia tarik suara tapi di seni peran juga sangat-sangat luar biasa karirnya. Mawar Eva de Jong itu luar biasa banget karirnya sih. Selain totalitasnya ngajar dan nyetok musisi-musisi bertalenta, Sernata juga dikenal punya jiwa sosial yang tinggi dan punya keinginan mulia untuk bermanfaat buat banyak orang loh Besti. Dia bahkan rela ngasih 100% penghasilan dari channel YouTube-nya buat anak-anaknya tim piatu. Meskipun perjalanannya nggak selalu mulus sih, tapi Sernata tetap komitmen buat terus ngasih manfaat buat banyak orang. Ya, jadi awalnya waktu buat YouTube itu tahun 2017-2016 gitu. Terus saya waktu pertama buat itu saya langsung berpikir saya harus ada sesuatu yang bisa saya berikan kepada orang banyak gitu kan. Salah satunya adalah saya memberikan seluruh AdSense saya 100% itu untuk saya dedikasikan untuk anak yatim piatu gitu. Jadi tidak ada speser pun saya ambil, dan waktu itu banyak banget orang yang bilang sama saya, aduh Sernata aja belum punya apa-apa, tapi kenapa kok AdSense YouTube-nya mau diberikan gitu kan. Padahal Sernata juga secara ekonomi juga nggak seperti orang yang banyak uang katanya gitu sama saya. Tapi saya nggak kecil hati, saya merasa ya saya pengen jadi orang yang bisa banyak bermanfaat untuk orang lain, karena kalau nanti kita udah nggak ada di dunia ini ya salah satunya adalah amal jariah yang bisa menolong kita nanti di sana gitu. Dengan semua lika-liku yang dia hadapin, nggak heran kalau Tri Adinata dapat apresiasi dari banyak pihak, termasuk Ray Utami dan Pablo Benuan, yang bikin dia terharu sekaligus bahagia. Dia datang tulus cuma pengen ngelatih Ray olah vokal, tapi malah dapat hadiah nggak terduga. Nah, makanya Besti, dia nggak lupa ngucapin syukur dan terima kasih banget atas seluruh kebaikan hati yang udah dikasih ke dia. Aduh, Kari kasih saya handphone, iPhone. Alhamdulillah, sangat bermanfaat banget untuk saya, karena memang HP saya yang lama tuh udah penuh banget memorinya. Jadi kalau mau buat video harus ngapusin video-video yang lama gitu, karena memorinya kan udah habis gitu. Terus ya Allah dikasih rezeki sama Kari handphone, aduh. Ya saya nggak ada, memang kedatang kemarin tuh ya pengen ngajarin Kak Ari nyanyi aja, nggak ada sama sekali, nggak ada pembicaraan apapun, nggak ada. Kak Ari bilang, ayo datang ke Sentul gitu kan, ngajarin kakak nyanyi. Ya udah saya bilang, ayo Kak, kebetulan saya juga lagi libur kan, jadi makanya, ayo Kak, ya Kak kapan gitu kan, makanya alhamdulillah ada waktu libur ke rumah Kak Ri, ngajarin Kak Ri. Sama sekali nggak ada berpikiran apa-apa, cuma datang pengen ngajarin kakak gitu aja. Ternyata Kak Ri dan Bang Pablo kasih handphone. Aduh ya Allah, gitu rasanya kayak memang ya sangat dibutuhkan banget ya, namanya kita buat video yang bagus itu pasti butuh HP yang pastinya ya kan, karena HP saya yang lama juga memorinya udah penuh gitu kan. Alhamdulillah sangat bermanfaat banget pastinya ini. Mengenal Kak Ri sama Bang Pablo itu saya seperti udah kenal sampai lama gitu, karena chemistry-nya juga dapet, saya ngobrolnya asik banget sama abang, sama kakak.
Jadi alhamdulillah senang banget sih bisa kenal sama Bang Pablo sama Kak Rey. Bang Pablo, Kak Rey, terima kasih banyak untuk semuanya. Selama di rumah saya itu kayak apa namanya, kayak memang diperlakukan sebagai adik sama Bang Pablo sama Kak Rey itu menganggap saya itu sebagai adik, dan cara mereka ngomong sama saya itu ya bagaimana cara seorang kakak dan adik ngomong sama adiknya gitu. Banyak nasihat, banyak ide-ide kreatif yang beliau sampaikan kepada saya yang membuka pikiran saya tentang berbagai hal gitu. Ide-ide cemerlang Bang Pablo tuh luar biasa. Bang Pablo tuh cerdas banget dan bener-bener kayak banyak banget ide-ide kreatif Bang Pablo yang abang share ke saya. Terus kakak juga saya cerita banyak sama kakak, dan alhamdulillah ya seneng banget punya keluarga baru di Sentul gitu.